Ada satu rahasia besar. Rahasia yang membuat sebagian orang terlihat kuat, padahal mereka pernah porak-poranda. Rahasia yang membuat seseorang mampu bangkit, padahal hidupnya berkali-kali ditabrak ujian yang menyakitkan. Dan rahasia itu pula yang menjadi alasan mengapa ada orang-orang yang selalu ditolong Allah, bahkan ketika hidup mereka penuh masalah. Saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, coba renungkan sejenak. Pernahkah engkau melihat seseorang yang hidupnya tidak mudah? Pernah terjatuh? Pernah kehilangan? Pernah dikhianati? Pernah dihina? Pernah dicaci? Pernah berada di titik paling gelap dalam hidupnya? Tapi entah bagaimana, Allah selalu beri jalan. Ada saja bantuan yang datang. Ada saja pertolongan yang muncul. Ada saja kebaikan yang mengangkatnya lagi. Lalu engkau mungkin berkata dalam hatimu, kenapa ya? Mengapa dia selalu ditolong Allah? Apa rahasianya? Maka dengarkanlah, karena rahasia itu bukan perkara harta, bukan kekuatan, bukan kepandaian, bukan juga keberuntungan. Rahasia itu dimulai dari suatu hubungan antara dia dengan Rabb-Nya. Ada orang-orang yang jika engkau melihat luarannya, engkau akan berkata, hidupnya berat, masalahnya banyak, ujian datang bertubi-tubi. Kok bisa bertahan? Jawabannya adalah karena ia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Ia menyerahkan segalanya kepada Allah. Di saat manusia lain sibuk mencari pertolongan dari manusia, orang ini diam-diam mencari pertolongan dari Rabb yang menggenggam seluruh urusan semesta. Di saat banyak orang berlari ke dunia, ia justru berlari kembali kepada Allah. Di saat banyak orang panik, ia memilih untuk sujud. Di saat banyak orang menyalahkan hidup, ia memilih untuk berserah diri. Inilah rahasianya. Ia menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah. Karena siapa saja yang menjadikan Allah sandarannya, maka Allah tidak akan membiarkannya jatuh. Saudaraku, dunia ini tidak pernah menjanjikan kemudahan. Tidak ada seorang pun yang bebas dari luka, kesedihan, atau kecewa. Kita semua pernah merasakannya. Tapi tahukah engkau, apa yang membedakan seseorang yang jatuh lalu mampu bangkit dengan seseorang yang jatuh lalu hancur? Jawabannya adalah, bagaimana ia menatap ujian itu. Orang yang selalu ditolong Allah melihat ujian bukan sebagai hukuman. Ia melihatnya sebagai panggilan. Panggilan untuk mendekat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk naik derajat. Karena ia tahu, apapun yang datang dari Allah pasti mengandung hikmah. Walau kadang pahit, walau kadang menyesakkan dada. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah berniat menyakitinya. Yang Allah ingin adalah meninggikannya. Seperti kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan membuka pintu kesedihan dan pertaubatan untuknya. Ujian itu bukan tanda Allah benci, justru itu tanda Allah sedang memperhatikanmu. Saudaraku, pernahkah engkau merasa berada pada titik paling bawah? Saat semua yang kau pegang seakan jatuh dari tanganmu, saat semua rencana hancur, saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Saat hidup terasa gelap, saat tidak ada lagi orang yang peduli. Dengarkan ini dengan hatimu. Justru pada saat seperti itu, pertolongan Allah paling dekat. Karena tidak ada lagi penghalang antara dirimu dengan Rabb-Mu. Tidak ada lagi yang kau banggakan, tidak ada lagi yang kau jadikan sandaran kecuali Dia. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini seperti bisikan lembit yang menenangkan. Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada masalahmu. Maka jangan heran jika ada orang yang hidupnya penuh masalah, tapi ia tetap terlihat kuat. Ia tetap bertahan, ia tetap bisa bangkit. Karena
Ia tidak berjalan sendirian. Ada Allah di sisinya. Ada pula rahasia lain. Rahasia yang membuat Allah menolong seseorang bahkan ketika dunia membelakanginya. Rahasianya adalah ia menjaga hatinya dari keluh kesah kepada manusia. Ia lebih suka mengadu kepada Allah daripada kepada manusia. Saat sedih, ia menangis di sujudnya, bukan di depan manusia. Saat kecewa, ia mengadu di tengah malam, bukan di status media sosial. Saat lelah, ia kembali kepada yang menciptakan ketenangan. Karena ia tahu, manusia bisa mendengarkan, tapi belum tentu membantu. Manusia bisa berkata, tapi belum tentu memahami. Manusia bisa mendekat, tapi bisa juga pergi kapan saja. Sementara Allah tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Saudaraku, orang yang selalu ditolong Allah bukanlah orang yang hidupnya sempurna, bukan orang yang tidak pernah salah, bukan orang yang tidak pernah jatuh, bukan pula orang yang punya modal besar. Mereka adalah orang-orang sederhana yang memiliki satu kekuatan besar. Mereka yakin sepenuh hati bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Itulah yang membuat hidup mereka terangkat, walaupun mereka pernah jatuh berkali-kali. Itulah yang membuat jalan mereka terbuka, walaupun pintu dunia pernah tertutup rapat. Itulah yang membuat mereka kuat, walaupun badai menghantam hidupnya. Dan itulah yang membuat Allah selalu menolong mereka, meski hidup mereka masih penuh masalah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada bagian pertama tadi, kita sudah menyentuh satu sisi penting, bahwa orang-orang yang selalu ditolong Allah adalah mereka yang hatinya bergantung penuh kepadanya. Namun, masih ada rahasia yang jauh lebih dalam. Rahasia yang sering tidak disadari banyak orang, tapi menjadi penentu besar apakah pertolongan Allah akan turun atau tidak. Dan rahasia itu adalah mereka menjaga hubungan dengan Allah bahkan ketika tidak ada satupun manusia yang melihatnya. Ada orang-orang yang terlihat biasa saja di mata dunia, tidak terkenal, tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya banyak harta, tidak punya kelebihan apapun yang menonjol. Tapi mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak manusia. Mereka menjaga amal-amal kecil yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Amal-amal yang dilakukan dalam diam, dalam sunyi, dalam gelap, dalam kesederhanaan, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dilihat, tanpa ingin dianggap hebat. Itulah amal yang justru membuat pintu pertolongan Allah terbuka. Saudaraku, ketahuilah bahwa pertolongan Allah sering datang bukan dari amal-amal besar yang kita banggakan, tapi dari amal-amal kecil yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Mungkin hanya 2 rakaat di tengah malam yang engkau lakukan dalam keadaan lelah, tapi engkau tetap bangun demi berbicara dengan Allah. Mungkin hanya sedekah kecil yang engkau keluarkan diam-diam tanpa berharap manusia tahu. Mungkin hanya doa singkat yang engkau tahan di dalam dada dengan air mata yang tidak engkau tunjukkan kepada siapapun. Mungkin hanya istighfar sederhana yang engkau ucapkan berulang kali saat hatimu sesak. Mungkin hanya kalimat, "Ya Allah, cukup Engkau bagiku," yang engkau bisikan saat dunia mengecewakanmu. Amal-amal kecil inilah yang membuka pintu besar pertolongan dari langit. Saudaraku, ketahuilah bahwa pertolongan Allah sering datang bukan dari amal-amal besar yang kita banggakan, tapi dari amal-amal kecil yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Mungkin hanya 2 rakaat di tengah malam yang engkau lakukan dalam keadaan lelah, tapi engkau tetap bangun demi berbicara dengan Allah. Mungkin hanya sedekah kecil yang engkau keluarkan diam-diam tanpa berharap manusia tahu.
Mungkin hanya doa singkat yang engkau tahan di dalam dada, dengan air mata yang tidak engkau tunjukkan kepada siapapun. Mungkin hanya istighfar sederhana yang engkau ucapkan berulang kali saat hatimu sesak. Mungkin hanya kalimat, "Ya Allah, cukup engkau bagiku," yang engkau bisikan saat dunia mengecewakanmu. Amal-amal kecil inilah yang membuka pintu besar pertolongan dari langit. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Perhatikanlah amal-amal kecil yang kau lakukan dengan ikhlas, sebab di sanalah rahasia kedekatanmu kepada Allah." Orang yang selalu ditolong Allah adalah orang yang tidak hanya ingat saat butuh, tapi selalu menjaga hatinya tetap dekat kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam senang maupun sedih, dalam lapang maupun sempit, dalam kuat maupun lemah. Ia tahu bahwa hubungan dengan Allah bukan hubungan musiman, bukan hubungan yang hanya hidup saat ada masalah, bukan hubungan yang hidup ketika dunia menekan dan mati ketika dunia memudahkan. Ia menjaga komunikasinya dengan Allah setiap hari. Itulah sebabnya ketika ia terjatuh, Allah cepat mengangkatnya. Ketika ia tersesat, Allah cepat menunjukkan jalan. Ketika ia kehilangan, Allah gantikan sesuatu yang lebih baik. Ketika ia takut, Allah menenangkan hatinya. Ketika ia sendirian, Allah memeluk jiwanya. Saudaraku, ada rahasia lain yang tak kalah penting. Orang yang selalu ditolong Allah adalah orang yang menjaga kesucian hatinya. Bukan berarti ia tidak pernah marah, tidak pernah kecewa, tidak pernah sedih. Ia manusia biasa, tapi ia menjaga hatinya dari 3 racun yang membuat pertolongan Allah menjauh. 1. Hasad, yaitu iri dan dengki. 2. Kesombongan. Dan 3. Kedengkian kepada sesama. Ia mungkin pernah terluka, tapi ia tidak menyimpan dendam. Ia mungkin pernah disakiti, tapi ia mendoakan kebaikan. Ia mungkin pernah dihina, tapi ia memilih diam. Karena ia tahu hati yang bersih lebih cepat diangkat oleh Allah. Sebaliknya, hati yang penuh benci akan sulit mendapatkan pertolongan dari langit. Dan saudaraku, rahasia selanjutnya adalah kesabaran. Ada orang yang terlihat biasa saja, tapi ia menyimpan kesabaran yang sangat besar. Ia tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ia tidak mengeluh saat diuji. Ia tidak protes saat takdirnya berat. Ia mungkin menangis. Ia mungkin rapuh. Ia mungkin tersungkur. Tapi yang tidak pernah ia lakukan adalah meninggalkan Allah. Karena ia tahu, Allah lah satu-satunya tempat kembali. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Ketahuilah, pertolongan akan datang bersama kesabaran." Inilah sebabnya, kenapa ada orang yang hidupnya penuh masalah, tapi justru selalu ditolong Allah. Karena ia sabar, meski hatinya perih. Karena ia ridho, meski takdir tidak sesuai harapannya. Karena ia percaya, meski jalannya terasa gelap. Maka saudaraku, jika engkau ingin menjadi hamba yang selalu ditolong Allah, mulailah dari hal-hal kecil. Jagalah hubunganmu dengan Allah dalam sunyi. Jagalah keikhlasanmu. Jagalah hatimu dari keburukan. Dan sabarlah dalam setiap ujian. Karena tidak ada satupun kebaikan yang hilang di mata Allah. Tidak ada satupun air mata yang sia-sia. Tidak ada satupun sujud yang tidak dicatat. Tidak ada satupun kesabaran yang tidak dibalas. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada bagian sebelumnya kita telah membahas rahasia mengapa ada orang yang selalu ditolong Allah meski hidupnya penuh ujian. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih menyentuh. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa pertolongan Allah sedang menuju diri kita?
Karena seringkali ketika kita sedang berada di tengah badai hidup, kita merasa seolah-olah Allah menjauh. Kita merasa sendirian. Doa seakan diam, langkah terasa berat. Semuanya tampak tertutup. Padahal, tanpa kita sadari, bisa jadi justru pada saat itu, pertolongan Allah sudah sangat dekat. Tanda pertama, hatimu mulai didorong untuk bertaubat. Saat seseorang mulai merasa gelisah karena dosa, mulai ingin membersihkan hati, mulai tersentak oleh kesalahan-kesalahan yang dulu dianggap biasa, itu adalah tanda besar bahwa Allah sedang membuka pintu kebaikan untuknya. Tidak semua orang mendapat rasa gelisah seperti itu. Tidak semua hati diberi kesadaran untuk kembali. Jika itu terjadi padamu, ketahuilah, itu bukan rasa biasa. Itu adalah panggilan lembut dari Allah. Ibnu Qayyim berkata, kegelisahan seorang hamba terhadap dosanya adalah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan padanya. Tanda kedua, ujianmu semakin berat, namun hatimu semakin lembut. Ada kalanya ketika masalah bertambah besar, hati justru makin dekat kepada Allah. Air mata menjadi mudah jatuh, doa menjadi lebih jujur, sujud terasa lebih dalam, dan engkau merasa hanya Allah yang bisa menyelamatkanmu. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar untukmu. Sebab sebelum pertolongan Allah turun, Allah biasanya melembutkan hati hambanya terlebih dahulu. Karena hati yang lembut lebih mudah menerima takdir, lebih mudah bersyukur, lebih mudah bersandar kepada Allah. Tanda ketiga, Allah jauhkanmu dari lingkungan yang merusak. Kadang Allah memisahkanmu dari orang-orang yang selama ini membuatmu terikat pada dunia. Entah itu teman yang membawa pengaruh buruk, lingkungan yang membuatmu lalai, atau seseorang yang selama ini membuatmu jauh dari Allah. Jauhnya mereka dari hidupmu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah ingin engkau melihat langit tanpa gangguan. Kadang Allah membuatmu kehilangan seseorang, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkan hatimu agar kau hanya bergantung padanya. Tanda keempat, Allah mulai membukakan pintu kebaikan kecil. Yang sering kita lewatkan adalah tanda-tanda kecil. Contohnya, kau tiba-tiba lebih mudah sholat tepat waktu. Kau mulai ringan bersedekah. Kau mulai sadar pada hal-hal yang dahulu kau anggap sepele. Kau mulai malu pada dosa yang dulu biasa kau lakukan. Kau mulai ingin memperbaiki diri walau sedikit. Perubahan-perubahan kecil itu tidak terjadi begitu saja. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan pertolongannya. Karena orang yang dipersiapkan untuk menerima pertolongan besar, biasanya Allah perbaiki hatinya terlebih dahulu dalam hal kecil. Tanda kelima, Allah beri keteguhan hati dalam kesulitan. Ada orang yang diuji berat, tapi anehnya dia tetap bisa bertahan, tetap bisa bergerak, tetap bisa tersenyum, tetap bisa menjalani hari meski hatinya penuh luka. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Itu adalah kekuatan yang Allah titipkan kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Anfal ayat 11, dan Allah menurunkan ketenangan kepada mereka. Ketenangan itu adalah tanda bahwa pertolongan Allah sedang bergerak ke arahnya. Saudaraku, salah satu tanda terbesar bahwa pertolongan Allah dekat adalah ketika engkau tidak menyerah. Meski berat, meski penuh air mata, meski jalannya sempit, meski engkau tidak tahu bagaimana masa depanmu, tapi engkau tetap bergerak, tetap berusaha, tetap berdoa, tetap bersandar kepada Allah. Itu tanda bahwa Allah tidak melepaskanmu. Karena jika Allah ingin meninggalkan seseorang, hal pertama yang Allah cabut adalah semangatnya untuk kembali kepadanya. Jika engkau masih ingin memperbaiki diri, jika engkau masih ingin dekat dengan Allah, jika engkau masih ingin bertahan, maka ketahuilah, engkau sedang dipeluk oleh pertolongannya.
Saudaraku yang dicintai Allah, kini tibalah kita pada bagian terakhir, bagian yang paling dalam, bagian yang menjawab pertanyaan besar yang selama ini memenuhi hati kita. Apa yang membuat pertolongan Allah turun lebih cepat? Setelah kita memahami tanda-tandanya, setelah kita memahami rahasia dan sifat orang-orang yang selalu ditolong Allah, maka kini kita sampai pada inti renungan ini. Dan jawaban itu adalah, pertama, ketika engkau menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah, ada saatnya manusia sudah tidak sanggup lagi. Tidak sanggup menahan sakit, tidak sanggup menahan kecewa, tidak sanggup menahan air mata, tidak sanggup menahan beban yang semakin berat. Dan di titik itu, saat semua jalan dunia tertutup, saat semua rencana gagal, saat semua orang pergi, engkau menengadahkan tanganmu dan berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu lagi, tolonglah aku." Ketika kalimat ini keluar dari hati yang benar-benar lelah, maka saat itu langit berguncang oleh ketulusanmu. Karena Allah mencintai hamba yang bersandar sepenuhnya kepadanya. Allah mencintai hamba yang datang dalam keadaan hancur namun tetap percaya kepadanya. Allah mencintai hamba yang lebih memilih berharap kepadanya daripada kepada manusia. Dan ketika harapanmu hanya tertuju kepada Allah, pertolongan itu akan datang lebih cepat dari yang engkau bayangkan. Kedua, ketika engkau berdoa dengan air mata, doa yang keluar dari lisan belum tentu sampai ke langit. Tapi doa yang keluar dari hati, dengan air mata yang jatuh, dengan suara yang bergetar, dengan kejujuran yang tidak dibuat-buat, doa seperti ini tidak mungkin ditolak oleh Allah. Para ulama mengatakan, air mata dalam sujud adalah pintu yang tidak pernah tertutup. Ada doa yang engkau ucapkan saat kau kuat, tapi ada doa yang engkau ucapkan saat kau rapuh. Dan doa yang terakhir inilah yang seringkali membuka pintu pertolongan Allah. Ketiga, ketika engkau berusaha meskipun sakit. Allah tidak meminta hasil, Allah meminta ikhtiar. Ada kalanya engkau mencoba, berusaha, bangkit, melangkah, meski hatimu perih, meski jumamu rapuh. Setiap langkah kecilmu, setiap usaha yang engkau lakukan meski engkau menangis di dalam, setiap keputusan untuk tetap bergerak meski engkau ingin menyerah, itulah yang mempercepat datangnya pertolongan Allah. Allah melihat semuanya, tidak ada satupun usaha yang sia-sia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar. Surat At-Talaq ayat 2. Jalan keluar itu sering dimulai dari langkah kecil yang engkau ambil, walaupun engkau belum melihat hasil apapun. Keempat, ketika engkau menolong orang lain. Ini rahasia besar yang sering dilupakan. Siapa yang menolong sesama, niscaya Allah menolongnya. Kadang seseorang mendapat kemudahan, bukan karena ilmunya, bukan karena amal besarnya, bukan karena kekuatannya, tapi karena ia pernah menolong seseorang di saat orang itu membutuhkan bantuan. Bahkan mungkin bantuan itu kecil, tapi dilakukan dengan hati yang tulus. Dan Allah tidak pernah lupa. Imam Ibnu Rajab berkata, tidak ada amal yang lebih cepat menarik pertolongan Allah melebihi menolong hamba lain yang sedang kesulitan. Karena ketika engkau menjadi jalan keluar bagi orang lain, Allah akan menjadi jalan keluar bagimu. Dan yang terakhir adalah kelima, ketika engkau tetap menjaga sujudmu. Ada hamba yang dicintai Allah bukan karena hartanya, bukan karena ilmunya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kedudukannya, tetapi karena ia menjaga sujudnya. Setiap malam meskipun hanya sebentar, setiap pagi meskipun matanya berat, setiap hari meskipun ia sibuk, ia tetap kembali kepada Allah di dalam sujud. Karena ia tahu dalam sujudlah pertolongannya dimulai. Orang seperti ini tidak pernah merasa sendirian.
Ia mungkin diuji, tapi ia tidak pernah terputus dari Rabb-Nya. Dan itulah alasan mengapa pertolongan Allah turun dengan cepat kepadanya. Saudaraku, jika hari ini hidupmu terasa berat, jika engkau sedang berada di titik yang tidak pernah engkau bayangkan, jika engkau merasa langkahmu goyah, jika engkau merasa semua orang menjauh, jika engkau merasa tidak ada pintu yang terbuka, dengarkan ini dengan seluruh jiwamu. Allah tidak sedang meninggalkanmu. Allah sedang menyiapkan pertolongannya untukmu. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti datang. Karena Allah tidak pernah mengingkari janji, dan Allah tidak pernah menolak hamba yang kembali kepadanya. Maka teruslah berjalan meski pelan, teruslah berdoa meski dengan air mata, teruslah berharap meski hatimu lelah, teruslah bersujud meskipun hanya sebentar. Karena bisa jadi, pertolongan yang selama ini engkau tunggu sudah berada di depan pintumu. Semoga Allah selalu menjaga hatimu, menguatkan langkahmu, dan menolongmu dalam setiap ujian yang kau hadapi. Amin.